sore, sahabat UB TV dan sobat UB Radio. Kembali lagi dalam diskusi daring IKUB Forum yang alhamdulillah sudah terselenggara ke-7 kalinya pada sore hari ini. Masih membahas isu-isu terkini seputar COVID-19, pada sore hari ini kita akan memandang COVID-19 dari perspektif lainnya, yaitu manajemen bencana. Telah hadir juga bersama kita semua narasumber yang memang expert di bidangnya masing-masing, yang nanti akan memaparkan materi berkaitan dengan tema kita. Namun sebelum masuk ke sana, saya juga ingin menyampaikan update dari donasi solidaritas kemanusiaan hadapi COVID-19 yang telah digalang oleh IKUB. Pada saat ini, donasi terakhir per 29 April, total yang telah terkumpul adalah Rp844.039.480. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur kita yang telah menyumbang. Harapannya ini nantinya akan bermanfaat bagi seluruh tenaga medis yang sedang berjuang di garda terdepan penanganan COVID-19 dan juga saudara-saudara kita yang membutuhkan. Untuk para sahabat UB TV dan juga sobat UB Radio yang masih ingin menyumbang, kami masih membuka untuk donasi dapat dikirimkan ke rekening BRI 1807 01 000 277 563 atas nama IKUB Peduli. Itu tadi teman-teman, kalau misalkan mau menyumbang ya, kami dari IKUB masih membuka seperti itu. Langsung saja, telah hadir, saya ingin sapa satu persatu nih narasumber kita. Telah hadir Bapak Wiknyo Adioso. Selamat sore Bapak Wiknyo. Selamat sore sahabat UB TV dan sobat UB Radio dimanapun berada. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik Mbak. Terima kasih Mbak Riri. Baik, itu tadi Bapak Wiknyo Adioso. Beliau merupakan penulis buku manajemen bencana. Dan pemateri kita yang kedua, telah hadir juga Bapak Dr. Andes Wilopo. Halo Bapak Wilopo. Halo, boleh disapa, selamat sore. Selamat sore sahabat UB TV, sobat UB Radio. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Kabarnya gimana Pak Wilopo? Baik, alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Sudah siap juga untuk memberikan materi bagi teman-teman sahabat UB TV dan sobat UB Radio. Last but not least, telah hadir juga bersama kita Ibu Aruminingsih. Halo Ibu. Halo sahabat UB TV dan sobat UB Radio, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Cantik sendiri ya Ibu ya, di antara pemateri lainnya nih. Iya, yang lain ganteng-ganteng ya. Tidak sabar, iya yang lain ganteng-ganteng. Nah, tadi saya kembali ke Bapak Wilopo. Kalau Bapak Wilopo ini merupakan Ketua Research Center for Conflict and Policy via UB dan juga anggota kelompok ahli Kepala BNN RI. Sedangkan Ibu Aruminingsih merupakan Regional Planner dari Kementerian PPN dan juga Bappenas, seperti itu. Langsung saja, kita akan memasuki materi pertama. Kepada Bapak Wiknyo, Pak, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Riris, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, para audiens, sahabat UB TV dan sobat UB Radio di mana berada. Saya akan menyampaikan materi ini insya Allah 15 menit, nanti kalau misalnya kurang mohon dimaafkan, kalau misalnya lebih mohon diingatkan. Saya ada materi yang lumayan banyak tetapi akan saya lewati saja. Jadi yang pertama, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan regulasi dan kelembagaan, terus kemudian terkait dengan komunikasi risiko bencana, dan kemudian terkait dengan data, dan kemudian nanti saya akan akhiri dengan beberapa penutup. Ini kira-kira outline presentasi saya sore ini. Yang pertama, terkait dengan konteks yang akan kita diskusikan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini masih ada yang membingungkan atau ada yang membedakan bahwa pandemik atau epidemik atau penyakit itu dipisahkan dari konteks bencana atau bencana alam. Nah, kalau kita lihat di taksonomi kebencanaan sebenarnya itu termasuk pandemik COVID-19, ini termasuk biological epidemic. Jadi ini juga masuk dalam konteks bencana. Termasuk di Indonesia sendiri di undang-undang kita 24/2007 itu membagi bencana itu ada bencana alam dan non alam. Yang non alam itu termasuk sosial dan termasuk pandemik dan teknologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedikit melihat data terkait dengan
kejadian bencana mulai tahun 1900 sampai tahun 2020, di mana yang bergaris hijau itu adalah epidemik atau pandemik atau penyakit. Nah itu sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan bencana alam, artinya kejadiannya juga lumayan tinggi. Artinya ini juga menjadi hal yang patut kita waspadai. Ini kalau melihat data bencana-bencana yang ada di Indonesia, termasuk salah satu epidemik itu juga ada, walaupun angkanya tidak sebesar dengan bencana alam. Artinya di Indonesia kita juga sudah memiliki sejarah atau pengalaman pandemik atau penyakit-penyakit yang menyerang atau menjangkiti hampir seluruh masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti Bu Arum akan menjelaskan terkait dengan konteks kebijakan manajemen bencana di Indonesia. Yang ingin saya sampaikan adalah sekarang di Indonesia kita sudah cukup lumayan komprehensif terkait dengan kebijakan, regulasi, kemudian juga terkait dengan tata aturan dan kemudian juga pedoman dan lain sebagainya. Cuman nanti masalahnya kita akan diskusi itu adalah implementasi dan kemudian juga komitmen pimpinan dan lain sebagainya. Nah, ini juga nanti Bu Arum akan menyampaikan bahwa sejak 2020 nanti 5 tahun ke depan di dalam RPJMN, ini dalam pertama kali dalam sejarah manajemen bencana dan perubahan lingkungan itu masuk di dalam agenda prioritas nasional, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, saya langsung ke penanganan bencana COVID-19. Ini saya tidak akan sampaikan ini terkait dengan beberapa data terakhir, kemudian juga perkembangan terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia. Tapi yang ingin saya sampaikan di dalam konsep penanganan COVID-19 ini, saya karena ini konteksnya adalah Undang-Undang 24 2007, jadi saya ingin menyampaikan bahwa selayaknya seharusnya penanganan COVID-19 ini masuk dalam kerangka penanganan bencana alam yang itu sudah diatur. Oleh karena itu beberapa kriteria atau beberapa definisi kenapa COVID-19 harus masuk itu, misalnya itu adalah di luar kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi, dan itu mengancam jiwa, ekonomi, bahkan sosial masyarakat dan lain sebagainya, dan itu tidak hanya peristiwa alam. Oleh karena itu ini menjadi konteks evaluasi kita bagaimana sebenarnya penanganan COVID-19 ini apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks penanganan manajemen risiko bencana itu ada yang namanya intervensi. Apabila kita ingin mengurangi atau kalau misalnya kita tidak bisa mengeliminasi suatu bencana, setidaknya kita harus ada intervensi. Intervensi itu bisa sangat berhasil, sangat tinggi, kemudian bisa sedang, kemudian bisa gagal dan lain sebagainya. Artinya framework kebencanaan, manajemen kebencanaan sebenarnya sudah ada framework kebijakannya. Nah, persoalannya adalah selama ini seperti ini. Kenapa ancaman atau suatu kejadian itu menjadi bencana? Kalau kita lihat di bencana alam misalnya gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, itu hanyalah suatu kejadian. Kalau tidak ada manusianya, tidak akan menimpa manusia dan propertinya, itu tidak akan menjadi bencana. Nah, persoalannya adalah kita bagaimana hidup mengelola bencana itu dengan baik. Kemudian yang kedua, di berbagai riset, di berbagai teori maupun di buku-buku panduan atau buku kebijakan, ingatan manusia terhadap bencana itu sangat-sangat pendek. Kemudian kita walaupun mengalami bencana berkali-kali dan di tempat yang sama dan memakan korban yang banyak, tetapi kita sering kali lupa. Dan kemudian hampir sebagian besar orang dimanapun berada, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya bencana alam, termasuk pandemik dan lain sebagainya, mereka cenderung tidak mau melakukan persiapan. Ini banyak sekali data-datanya di beberapa riset atau di laporan dan paper-paper. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya hal-hal yang saya kira sangat banyak aspeknya, saya akan fokus saja sedikit, nanti ada 4 hal ini terkait dengan regulasi dan kebijakan dan kelembagaan, kemudian komunikasi risiko, dan kemudian pentingnya data ketika terjadi penanganan bencana maupun COVID-19. Ini yang pertama terkait dengan regulasi dan kebijakan. Seperti kita ketahui, saya hanya mengutip beberapa hal
atau beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya terkait dengan khusus penanggulangan bencana, tetapi banyak sekali permen ataupun misalnya keputusan menteri terkait dengan aspek-aspek lain terkait penanggulangan bencana, misalnya ekonomi, kemudian tenaga kerjaan, kemudian industri dan lain sebagainya. Tapi tidak sama. Tetapi yang ingin saya pertanyakan atau kita ingin lihat adalah apakah instrumen regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah ini efektif atau tidak. Nah, ini mungkin nanti kita bisa diskusi, tetapi menurut pandangan kami ini kurang efektif atau kalau mau kasar tidak efektif, kira-kira begitu. Nah, apakah ini terjadi di Indonesia saja? Menurut saya tidak. Ini hampir semua negara kita tergopoh-gopoh, tidak hanya di Indonesia, kita semuanya menurut saya juga gagal ketika kita menangani COVID yang sebenarnya ini sudah diprediksi atau sudah ada studinya, yaitu tentang emergence new disease dan lain sebagainya. Nanti paper-papernya banyak. Tetapi intinya hampir semua negara gagal atau tidak bisa menangani COVID ini dengan baik. Nah, kalau kita lihat di dalam penyelenggaraan pengelolaan bencana, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini ada yang namanya pra bencana, kemudian saat tanggap darurat, dan kemudian pasca bencana. Nah, kita lihat saja di dalam COVID-19 ini, apakah ada terkait dengan kebijakan terkait dengan pra bencana. Misalnya terkait dengan perencanaannya, pencegahannya, kemudian identifikasi resikonya, atau bahkan mitigasi dan peringatan dini. Nah, ini kita lihat hampir tidak ada. Apalagi kalau kita membahas terkait dengan saat tanggap darurat. Dan itu karena kejadiannya sangat cepat dan sebagainya, itu diperlukan suatu tim dan kemudian juga perencanaan standar operasi yang sangat-sangat cepat. Oleh karena itu, menurut saya ini kita gagap dan tergopoh-gopoh ketika menangani ini semua. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan kebijakan yang saya sampaikan tadi di dalam Undang-Undang 24/2007 sangat jelas pasal per pasal itu memberikan otoritas BNPB dalam hal ini untuk menangani suatu bencana yang itu sifatnya adalah bencana, apalagi bencana yang nasional dan lain sebagainya. Artinya memberi kewenangan yang sangat jelas di dalam ini. Nah, tetapi nanti kita akan lihat bagaimana implementasinya. Nah, saya maaf, ini hasil di framework di teori emergency response itu biasanya terdiri dari satu organisasi yang sangat-sangat komandonya sangat jelas, dan itu harus mengandung unsur-unsur misalnya public information officer atau juru bicara atau risk communicator dan lain sebagainya. Ada yang namanya emergency operation center, ada yang perencanaan, safety dan administration dan lain sebagainya. Bagusnya adalah di Indonesia kita sudah hampir mengakomodasi framework itu. Misalnya ini yang ada di BNPB, kita sudah ada wakil komandannya, kemudian sekretariatnya, bagian perencanaan dan lain sebagainya. Tapi memang tidak sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hasil analisis saya, ini sangat-sangat awal kajian saya terkait dengan interaksi anggota dari Task Force Penanganan atau Gugus Tugas COVID-19. Kalau kita lihat sepintas di sini, yang harusnya Pak Doni Monardo sebagai Ketua BNPB dan sebagai Ketua Satgas COVID-19 memberikan komando yang sangat tinggi, meskipun itu harusnya di bawah Presiden, tapi dari gambar ini terlihat bahwa Pak Menteri Kesehatan misalnya itu lebih menonjol atau lebih banyak jaringan atau banyak hal yang dilakukan terkait dengan entitas-entitas atau antar anggota task force yang lain dan lain sebagainya. Ini memberikan kesan bahwa sebenarnya Pak Doni Monardo sebenarnya pertanyaannya adalah tidak benar-benar menjadi sebuah tim atau disaster response manager dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Mbak Arum atau teman-teman dari BNPB. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan risk communication. Jadi hampir semua di negara dimanapun kita tidak pernah hampir sama dengan penanganan bencana, kita biasanya lengah dengan risk communication sebagai sebuah intervensi dan sebagai sebuah alat untuk melakukan komunikasi ketika terjadi baik itu pra bencana, saat bencana maupun sebelum bencana. Nah, kalau kita lihat beberapa berita dan lain sebagainya, termasuk berita bencana alam dan lain sebagainya,
banyak sekali statement-statement pemerintah yang itu tidak produktif, dan ini memperparah terkait dengan efektivitas penanganan bencana, terutama untuk COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa risk communication itu penting? Karena di dalam penanganan bencana, orang ketika menghadapi bencana itu berbeda feelingnya, berbeda responnya, karena berbeda perasaan dan ketakutan dan lain sebagainya. Ini kalau di dalam risk communication ada 3 hal. Ada orang yang ada suatu bencana itu merasa takut atau istilahnya sangat-sangat ketakutan, tetapi ada orang yang dia cuek. Nah, harusnya risk communication adalah menempatkan orang itu merespons suatu bencana itu hal yang sangat di tengah-tengah yang tepat. Jadi tidak takut dan tidak itu. Banyak sekali teori-teori yang mendukung framework risk communication ini, misalnya terkait dengan persepsi risiko bencana. Gambaran jelasnya adalah begini. Contohnya saja, dan ini contoh di mana-mana, kenapa orang masih takut naik pesawat daripada orang naik motor? Padahal dari data, misalnya ini contoh data di Amerika, orang 25% masih takut menggunakan pesawat. Padahal secara statistik kecelakaan yang mematikan itu yang paling besar adalah motorcycle atau sepeda motor. Saya yakin di Indonesia sama. Tetapi kenapa orang itu? Itu tadi, karena orang ketika mempersepsikan sebuah bencana, itu dia akan mempertimbangkan apakah itu controllable. Kalau pesawat itu pasti tidak controllable, karena yang menyetir adalah pilot, dan dia di udara. Kalau misalnya terjadi kerusakan, yang terjadi adalah misalnya jatuh dan lain sebagainya. Tapi kalau motor misalnya begitu, termasuk involuntary dan outrage. Outrage itu takut yang luar biasa. Nah, ini hal yang ini mestinya harus dijadikan sebagai landasan berpijak untuk pemerintah mengambil suatu arah atau intervensi komunikasi bencana. Nah, yang terjadi tidak, tapi tidak di Indonesia saja ya, hampir di mana saja ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan sedikit sekali terkait dengan data. Ini terakhir pokok bahasan saya terkait dengan data, walaupun ini tidak terkait dengan data. Saya ingin menyampaikan bahwa proses manajemen risiko bencana itu harus memperhitungkan step by step terkait dengan siklus ini. Walaupun mungkin istilahnya berbeda-beda, tapi prinsipnya ini. Yang pertama adalah risk assessment, ini terkait dengan data. Jadi di Indonesia atau dimanapun di dunia, kita harus memiliki indeks risiko bencana supaya ketika kita akan mengelola bencana, melakukan pengurangan risiko bencana, itu jelas bahwa akan ada gempa bumi, bahwa akan ada penyakit di sini, maka antisipasinya, bentuk kebijakannya adalah ini. Nah, ini kira-kira adalah prosesnya ini harus dilalui. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam pengelolaan bencana, terutama yang sekarang dikelola oleh BNPB, itu kita mengenal ada yang namanya adalah bagaimana melakukan kajian. Kajian itu adalah menentukan jenis risiko bencana apa dan besarannya seperti apa, termasuk orang-orang yang mungkin rentan, dan kemudian apakah mereka memiliki kapasitas ketika terjadi bencana. Nah, sebenarnya ini cukup bagus, karena ini juga memasukkan unsur pandemik atau unsur penyakit menular di dalamnya. Walaupun ini tadi, makanya nanti saya akan mencoba mengkritisi bahwa ini sebenarnya harus dilakukan lebih detail lagi. Ini salah satu contoh indeks risiko asesmen risiko bencana memasukkan epidemi wabah penyakit, tetapi belum memasukkan COVID-19 karena memang itu penyakit baru. Tetapi setidaknya kita sebenarnya sudah memiliki alat ini. Nah, ini yang sebenarnya belum dieksplor oleh teman-teman BNPB atau oleh para pengambil kebijakan, bagaimana harusnya kita bersiap. Sebenarnya kalau kita memiliki ini dan kita bisa eksplor lebih detail, maka sebenarnya kita lebih siap dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh indeks risiko, bagaimana mereka menyusun indeks risiko itu, yang seperti saya sampaikan tadi, biasanya ada unsur atau aspek ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Nah, kalau kita lihat untuk ancaman, sebenarnya kita harus memasukkan, misalnya untuk COVID-19, ini faktor-faktor atau indikator mobilitas, kepadatan penduduk, dan penyebaran. Termasuk juga kapasitas, kita harusnya memasukkan rasio fasilitas kesehatan, atau rasio dokter, atau rasio terkait dengan stok obat, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak ada, ini belum, maksud saya belum. Nah, ini harusnya mungkin nanti harus bisa diadop atau
diimplementasikan oleh teman-teman di BNPB atau di pengambil kebijakan yang lain. Contohnya adalah Bapak Ibu sekalian, saat ketika terjadi COVID-19 itu kita bisa mendetek mobilitas manusia atau mobilitas manusia, walaupun ini hanya yang menggunakan handphone dan menggunakan akses akses lokasi. Ini dengan Google bisa mendeteksi gerakan manusia. Nah, sebenarnya kemarin harusnya ketika kita menentukan bahwa itu harus dilakukan PSBB atau tidak dan lain sebagainya, data-data semacam ini sangat-sangat berguna, sangat useful ketika kita untuk mengambil kebijakan. Nah, ini adalah contoh misalnya di Jepang dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terakhir, jadi data di dalam penanggulangan bencana termasuk COVID, ini kita sangat lemah. Terutama misalnya terkait dengan pada saat kejadian bencana. Misalnya apa? Kalau misalnya pada saat tsunami atau gempa bumi, di Jepang atau di beberapa negara maju, kita sudah memiliki titik koordinat rumah. Jadi ketika terjadi bencana, kita terjadi sesuatu, kita bisa mengidentifikasi by location, bahkan di beberapa negara tertentu by name, by address. Nah, kita di Indonesia belum punya. Padahal kita katanya sudah punya iKTP yang itu terintegrasi dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin menjadi tantangan kita saat ini. Ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu sekalian, kita di dunia hasil kajian kita sangat lemah. Pengalaman bencana masa lalu kita tidak terdokumentasi dengan baik. Kemudian indeks risiko bencana belum detail dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang mungkin menjadi PR kita. Nah, ini adalah contoh saja beberapa data kajian yang ada di kita, kemudian beberapa perguruan tinggi yang berkontribusi mengeksplor dan kemudian mendedikasikan ilmunya untuk penanggulangan bencana. Masih sangat minim. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini hanya pengalaman Jepang, intinya terkait dengan data, Jepang sangat-sangat mengakomodasi kontribusi perguruan tinggi atau ekspor. Nah, harusnya akan menjadi bagian kontribusi perguruan tinggi untuk penanggulangan bencana dan terutama penanggulangan COVID dan lain sebagainya. Saya pikir itu beberapa hal yang menjadi pokok atau penutup dari ini adalah jadi tindakan mendesak yang harus kita lakukan adalah kita harus meningkatkan ini momentum untuk memperbaiki governance kita, tata kelola kebijakan penanggulangan bencana, termasuk regulasi, kelembagaan, dan yang lebih penting lagi saya mendorong supaya pemerintah ketika menanggulangi bencana ataupun pandemik sudah harus bisa mengimplementasikan framework komunikasi risiko bencana. Dan terakhir adalah pembenahan bencana. Saya pikir itu Mbak Riri, mohon maaf kurang lebihnya nanti kita bisa explore ketika kita diskusi. Mungkin itu saja, terima kasih, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Wiknyo untuk pemaparan materinya. Tadi cukup menarik ya, karena sudah diberikan juga beberapa data-data terkait dengan kondisi terkini COVID-19 yang ternyata beberapa negara besar pun juga saat ini masih belum siap dalam merespon bencana yang sedang terjadi. Nah, sebelum lanjut nanti untuk teman-teman, sahabat UB TV dan juga UB Radio, acara ini disiarkan secara live pada YouTube channel UB TV dan live stream UB Radio 107.5 FM dan website UB Radio. Jadi untuk sahabat UB TV dan juga sobat UB Radio yang mengikuti acara ini bisa langsung menyampaikan pertanyaan di kolom komentar karena nanti akan diakomodir oleh panitia seperti itu. Langsung saja sebelum memasuki materi selanjutnya, saya ingin menyapa dulu, sudah hadir di tengah-tengah kita semua, Prof. Erani, selaku Ketua Umum IKUB. Selamat sore, Bapak. Prof. Erani masih di sini? Ya, selamat sore. Ya, terima kasih Bagaimana kabarnya, semuanya. Pak Erani? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah ya, Pak. Para narasumber, terima kasih sudah hadir di sini semuanya. Pak Wiknyo, mantap sekali. Salam Pak Ketua Suku. Terima kasih. Top. Silakan diteruskan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi yang kedua oleh Bapak Wilopo. Kepada Bapak Wilopo, saya persilahkan Pak. Oke, terima kasih. Sahabat UB TV, sobat UB Radio yang saya hormati dan saya sayangi. Pak Ketua, Prof. Erani, apa kabar? Pak Wiknyo dan Bu Arum yang luar biasa ini, terima kasih. Paparan Pak Wiknyo
cukup mendasari. Nanti saya akan masuk pada posisi lebih mikro, karena kebetulan saya dan Pak Weknya melakukan survei secara kecil-kecilan dengan cepat sekitar bulan Februari dan Maret ya, dalam konteks untuk melihat sejauh mana, karena asumsinya adalah bencana COVID ini adalah bencana sosial ya, artinya yang dikonstruksi, diperbaiki, yang dihadapi adalah peranata sosial. Dan pada konteks peranata sosial maka manusianya lah yang harus menjadi objek penting, subjek dan objek yang harus menjadi fokus ya, jadi fokus. Oleh karena itu Pak Weknya dan saya dan tim di Research Center Conflict and Policy mencoba berinisiasi, mencoba memetakan secara sederhana dan cepat gitu ya, yaitu tentang bagaimana pola perilaku orang-orang terhadap wabah ini. Oleh karena itu nanti saya akan coba menyampaikan hasil yang masih perlu digodok juga, karena ini baru masih diolah terus, karena banyak hal-hal yang kami sendiri juga agak terkaget-kaget dengan hasil survei ini. Nah, nanti mudah-mudahan dari hasil survei ini kita bisa memberikan kontribusi Brawijaya kepada teman-teman BNPB untuk pendekatan-pendekatan yang lebih precise, pendekatan-pendekatan yang memang lebih spesifik untuk Indonesia, gitu ya. Nah, survei yang kami lakukan waktu itu adalah sekitar bulan Maret, hampir 2.000 orang lebih yang berpartisipasi melalui Google Online. Tapi dengan sapian-sapian maka kita coba saring-saring, data-data yang berkualitas hanya 823.000. Nah, ini kami coba tampilkan respondennya. Responden ini sangat penting, seperti contoh responden rata-rata umurnya adalah 36 tahun, 40 sampai 23, dan rata-rata sarjana. Ini sangat penting karena di dalam beberapa jurnal tentang kebencanaan, terutama terhadap self karantina, maka sosial ekonomi status menjadi cukup penting, cukup signifikan. Orang yang pendapatannya lebih tinggi, pendidikan lebih tinggi, itu lebih condong, lebih signifikan berpengaruh terhadap bagaimana mereka melakukan kesadaran isolasi mandiri, pendidikan, bahkan umur mempengaruhi. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk tadi yang Pak Weknya katakan data tidak sekedar di lokasi, tapi data demografi. Makanya pada posisi ini KTP menjadi sangat penting sekali, karena kita akan tahu mana yang kemungkinan besar penduduk Indonesia yang akan OB itu arahan pemerintah, patuh terhadap arahan pemerintah, dan berapa kelompok masyarakat yang perlu dipersuasif lebih fokus. Karena sosial demografi cukup berpengaruh. Nah, responden yang mengisi pada survei ini kebanyakan memang di kelas menengah dan sarjana, sehingga nanti akan banyak mayoritas mereka akan cenderung yakin bahwa mandiri itu, isolasi mandiri menjadi sangat penting. Semuanya hampir pro pada posisi itu. Nah, hampir semua mayoritas responden mengatakan ini mematikan, tapi pada titik tertentu sikapnya masih meragukan dan tidak takut untuk terinfeksi. Kenapa ini? Nanti akan dijawab di beberapa pertanyaan berikutnya. Ini menjadi agak anomali. Makanya nanti ada beberapa penemuan yang sikapnya justru agak aneh di Indonesia ketimbang di Cina, ketimbang di Eropa, ketimbang di Australia. Indonesia agak spesifik. Nah, dari awal ini sudah kelihatan bahwa mereka yakin bahwa ini ada mematikan, tapi ternyata apakah mereka takut atau tidak? Ternyata tidak takut juga gitu untuk terinfeksi. Jadi nggak tahu apa orang Indonesia cukup sakti dan berani untuk menantang COVID ini. Kedua adalah kita melihat kebijakan pemerintah dan kebijakan global terkait social distance. Rata-rata mengatakan mereka percaya terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah. Sekali lagi, ini adalah jawaban kelas menengah, pendidikan, yang relatif jaringan dari kampus, alumni, dan segala macam. Dan mereka termasuk orang yang dalam hal ini mereka percaya informasi pemerintah. Ini sangat penting sekali karena variabel yang cukup signifikan adalah bagaimana pemerintah membangun kepercayaan, pemerintah membangun kepemimpinan, pemerintah membangun tata kelola yang baik. Itu sangat signifikan terhadap dampak terhadap isolasi itu.
Sehingga disinilah sebenarnya untuk kelas tingkat responden kita yang kelas menengah ini, mereka cukup percaya pada posisi pemerintah, sehingga ini menjadi kapital untuk bagaimana tindakan pencegahan itu bisa dimulai dari kalau dicoba disegmentasikannya. Kedua adalah dari pertanyaan ini, beberapa pertanyaan terkait dengan isolasi, mereka rata-rata melakukan sebuah isolasi sendiri, tapi juga ada poin-poin yang tidak memungkinkan mereka untuk 100% isolasi. Memang kan masih ada belanja, ada masih yang ke mall gitu kan. Ada yang memang sifat karakteristik orang Indonesia adalah selalu kekuatan mobilitasnya sangat tinggi. Dan ini sebagian besar mengatakan bahwa isolasi menjadi sangat penting ya. Dan ini hampir semua negara mengatakan, di Australia maupun di Amerika 80% itu mengatakan isolasi, stay at home itu menjadi sangat penting, 73-70% self isolation itu menjadi sangat penting, dan kita kelihatannya hampir memiliki posisi yang sama untuk di Indonesia. Sedangkan bagaimana tentang informasi ini yang menarik, karena Pak Wigyo tadi mengatakan bahwa masyarakat harus disadarkan, masyarakat harus dipahamkan terhadap risiko-risiko dan bagaimana menghadapi wabah ini. Dan kelihatan di sini bahwa media-media yang cukup signifikan berpengaruh terhadap masyarakat adalah media-media yang bersifat to hand, media yang memang di tangan, yang bisa setiap saat diakses, yaitu seperti WA, terus FB, IG, Twitter, itu sangat signifikan ternyata pengaruhnya. Televisi sangat signifikan. Untuk koran, website, radio tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap itu. Oleh karena itu menjadi sangat penting pemerintah untuk membangun keterbukaan. Jadi meyakinkan tentang kemampuan dan tidak mampunya pemerintah terhadap bagaimana menangani ini melalui media-media ini. Karena beberapa studi menyatakan bahwa kebukaan komunikasi pemerintah cukup signifikan. Dan tingkat kemampuan pemerintah untuk menunjukkan mampu melakukan ini, tidak melakukan ini sangat penting untuk dikomunikasikan kepada masyarakat. Bila memang pemerintah sepakat bahwa ini adalah masalah bersama. Oleh karena itu adalah media-media ini yang cukup besar pengaruhnya. Makanya WA Group sekarang sedang marah, banyak diklonin dan macam-macam, tapi karena memang permintaannya sangat tinggi bermain untuk di WA. Ini dari sisi media informasi yang dibaca dan didiskusikan. Kalau lihat isu-isunya Bapak-Ibu sekalian, kita menarik ini untuk isu-isunya. Bahwa isu dari kebijakan, perkembangan, cara mencegah, dampak ekonomi, berita-berita COVID, isu-isu tentang agama dan sosial, ini cukup menarik bagi mereka. Hampir semuanya itu adalah menjadi perhatian dan pembicaraan dan diskusi bagi mereka. Ini menjadi poin untuk bagaimana masyarakat aware terhadap itu. Oleh karena itu, poin di sini adalah sangat penting sekali untuk memberikan informasi yang profesional dan efektif tentang bagaimana pembuatan kebijakan, tentang pengumuman pasien COVID, tentang tata cara. Kita masih awal-awal masih menghadapi kegamangan ya. Informasi di beberapa aktor juga saling bertentangan. Ini menjadi sangat menjadi gejala yang harus segera dikurangi. Karena ini menjadi poin penting untuk bahan baku masyarakat untuk mengelola kesadarannya untuk akhirnya ke arah ketindakan. Oleh karena itu literasi individu sangat penting. Jadi edukasi di sini sangat penting sekali. Oleh karena itu pemerintah harus secara serius dan sungguh-sungguh kebanjiran data dan informasi dan gosip harus menjadi perhatian yang sangat penting. Karena itu sangat berpengaruh terhadap tingkat ketahanan kita menghadapi COVID, Bapak Ibu, kalau berdasarkan survei ini. Nah, kalau kita lihat isu apa yang dipercaya oleh masyarakat, bahwa sebenarnya ilmuwan cukup di sumber yang dipercaya. Tapi kalau Bapak Ibu tadi lihat, siapa tokoh-tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh terhadap menghadapi pandemi ini adalah tokoh agama. Tokoh agama itu ternyata cukup signifikan, tapi tingkat dipercayanya sangat rendah. Ini sangat penting sekali pemerintah untuk segera melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok agama, jaringan-jaringan keagamaan yang memang sedang mengayomi umatnya dengan informasi-informasi yang utuh, tidak terpecah-pecah. Karena ternyata mereka sangat dipengaruhi agama, tapi tingkat kepercayaannya tidak terlalu tinggi.
dibandingkan sama akademik. Akademik menjadi dipercaya sekali. Cuma persoalannya adalah bagaimana sharing pengetahuan ilmu ini harus dikanalisasi dan dijaring secara sengaja oleh siapa? Apakah pemerintah, oleh kampus sendiri senantiasa terus rajin memberikan informasi, karena memang kampus cukup dipercaya dalam posisi ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kami mencoba memodelkan di dalam penelitian ini, karena posisinya adalah bagaimana perilaku masyarakat itu bisa diarahkan. Makanya kami memakai teori planned behavior, jadi perilaku yang bisa direncanakan. Bahwa seseorang berperilaku itu sebenarnya bisa diarahkan dan direncanakan. Saya memakai teori itu. Banyak teori-teori yang lain. Nah, di teori itu mengatakan ada 3 variabel yang penting. Sikap orang terhadap perilakunya sendiri. Sikap itu menentukan apakah yang akan dilakukan itu bermanfaat atau tidak, memberikan keuntungan atau tidak, itu sikap. Attitude-nya. Itu dipengaruhi oleh norma-norma subjektif. Lingkungan, tetangga, budaya, agama itu masuk subjektif normnya. Saya itu planning behavior control. Jadi bagaimana kontrol atas perilaku. Apakah seseorang melakukan tindakan tertentu berisiko kah, ada peluang kah, apakah ada ancaman kah, gitu. Seperti Bapak Ibu ke luar kota pasti akan dicek di perbatasan-perbatasan, itu bagian daripada kontrol. Nah, variabel-variabel itu. Nah, 3 variabel ini tentu dipengaruhi oleh risk perception dan media exposure. Makanya tadi kita utarakan tentang media-media dan risk perception-nya itu, Pak. Nah, kira-kira ini mana yang menjadi temuan daripada kita. Dan yang menarik adalah bahwa attitude yang sikap atas perilaku ternyata sangat rendah. Yang ini berbeda dengan hasil penelitian di Cina 2019 Desember yang mengatakan bahwa justru faktor yang sangat signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam menghadapi COVID itu adalah attitude. Di Indonesia justru bukan attitude, tapi adalah subject norm atau kontrol. Yang paling besar subject norm. Bahwa keguyupan, agama, kelompok, itu ternyata besar pengaruhnya ketimbang pertimbangan sikap memberikan impact positif atau tidak. Dan kontrol itu sangat penting. Ini yang penelitian ini yang agak menjadi berbeda antara Indonesia, Cina, dan termasuk H1N1 ketika 2010 untuk Eropa dan Jepang, mereka tetap pada posisi attitude menjadi faktor yang sangat signifikan. Nah, pada posisi ini ternyata Indonesia bukan itu. Ini menjadi persoalan. Itu pertama. Kedua adalah bagaimana pengaruh risk perception sama media exposure. Nah, ini kami cukup ragu-ragu, kok bisa negatif ya posisinya ini, kok seharusnya berpengaruh. Ternyata justru negatif, tidak hanya tidak signifikan, tapi juga negatif. Oleh karena itu, kita mencoba menguji kembali untuk menghilangkan risk exposure-nya, risk perception-nya kita hilangkan, kita coba exposure-nya, dan ternyata juga negatif. Kita uji coba kelompoknya, kelompok laki-laki dan perempuan. Nah, ternyata attitude itu untuk kelompok laki-laki itu bisa berpengaruh. Secara untuk perempuan tidak berpengaruh. Ini berbalik dengan studi beberapa tadi di Cina dan di Amerika bahwa wanita, kelompok gender, itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap kebencanaan ini. Terutama COVID atau H1N1 itu. Wanita. Dan mereka state bahwa wanita besar pengaruhnya. Tapi di Indonesia justru tidak. Laki-laki yang justru besar pengaruhnya terhadap mempengaruhi pola perilaku individu di dalam menangani COVID ini. Jadi Indonesia cukup unik kalau dari hasil penelitian ini, walaupun memang terbatas di kelompok ini. Tapi ini menjadi sangat kehati-hatian kepada kita bahwa di dalam menangani kasus wabah ini, kelompok sosial, budaya, keguyupan itu menjadi hal yang sangat strategis untuk Indonesia ketimbang pertimbangan sikap individu. Oleh karena itu menjadi risk perception menjadi sangat penting karena persepsi atas risiko menjadi perhatian. Tadi negatif kami menengarai walaupun masih bersifat prognosa
bahwa carut-marutnya informasi berita itu cukup mengganggu attitude, bagaimana masyarakat bersikap atas dirinya. Media juga begitu, yang akhirnya ketidakjelasan informasi yang begitu banyak ragam dan warnanya, hanya mereka kembali kepada nilai-nilai kelompok. Nilai-nilai kelompok sebagai pertimbangan dia menentukan sebuah gerakan keputusan. Ini menjadi temuan daripada riset ini, sehingga Indonesia tampaknya sesuai dengan kultur itu kita harus punya mitigasi bencana yang bersifat kultural, mitigasi bencana yang bersifat institusi lokal. Kalau lihat hasil penelitian ini ternyata itu lebih besar pengaruhnya. Kedua adalah informasi menjadi sangat penting. Informasi ternyata di sini justru bisa berbalik arah. Kesalahan informasi justru berefek pada negatif terhadap sikap yang dimau oleh pemerintah, justru berbalik arah tidak sesuai. Ini menjadi penting. Dan kedua adalah gender. Ini perlu diperhatikan. Ternyata bukan wanita, laki-laki lebih tegas di dalam menghadapi ini. Berbeda sama negara lain. Negara lain justru wanita. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan, kita sharing untuk forum ini. Saya dengan senang hati untuk mendapat masukan dan diskusi. Terima kasih ya, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Wilopo untuk pemaparan materinya. Tadi juga langsung di-share bagaimana hasil penelitian ya terkait dengan bagaimana masyarakat itu merespon dan peran media juga terhadap pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi, seperti itu. Nanti boleh kita sama-sama diskusikan lagi untuk sahabat UB TV, Sobat UB Radio, dan juga sahabat IKUB yang sedang menonton melalui IGTV, boleh nanti ditulis di kolom komentar jika ingin mengajukan pertanyaan, karena setelah materi ini selesai semua, kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab, seperti itu. Terakhir, masih ada materi dari Ibu Aruminingsih. Kepada Ibu Aruminingsih, kami persilahkan Ibu. Sorry. Sudah. Screen. Oke, mohon maaf tadi filenya kebanyakan ya. Oke, jadi selamat siang menjelang sore sahabat UB TV, sobat radio UB Radio, serta Bapak Ibu sekalian. Saya sangat apresiasi sekali bisa bersama dengan Pak Wilopo dan serta Pak Wiknyo, serta Bapak Ibu sekalian bisa membahas terkait dengan COVID-19 dan unsur kebencanaan. Dan juga izinkan saya perkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama saya Aruminingsih, saya sebagai perencana khususnya di bagian regional di Kementerian PPN Bappenas, dan entitas saya juga selain sebagai perencana di Bappenas, saya merupakan Fellow Associate di IM Collabora, anggota UNspire, kemudian anggota IABI, serta anggota AP2I, serta co-founder InCase. Jadi ini merupakan suatu platform terkait dengan kebencanaan serta geografi, karena latar belakang saya juga seorang geograf. Dan saya lihat di sini pesertanya juga ada dari Kementerian Pariwisata, rekan kami, serta juga dari IABI, serta dari rekan-rekan Des Papua Bappenas, serta teman-teman dari Bappenas lainnya. Jadi mungkin sebagai pengantar, ini paper saya dengan teman-teman saya, ya rekan-rekan saya sebelumnya, terkait dengan bagaimana sih respon pemerintah pada 3 bulan pertama, Januari-Maret 2020. Jadi memang kita bisa lihat, sebenarnya di WHO sendiri itu baru menyatakan bahwa COVID-19 itu sebagai suatu pandemik itu tanggal 11 Maret 2020. Kemudian juga ketika ada penelitian lanjutan disampaikan bahwa agar dunia, jadi skalanya global, dunia itu bisa recover sebagai semula, itu membutuhkan waktu bisa lebih dari 10 tahun. Dari aspek sosial maupun ekonomi. Dan juga walaupun kita bisa lihat platform seperti G20 countries itu sudah mempunyai pledge sebesar $5 triliun gitu ya untuk menangani COVID-19, serta ada upaya-upaya dari UN, dari Global Humanitarian Response Plan untuk COVID-19 juga sudah diberikan.
ini memang skala COVID-19 ini sangat masif. Jadi memang kalau tadi kita bicara tentang kebijakan pemerintah, kalau kita lihat dari fenomena-fenomena yang terjadi secara global, memang banyak pemerintah yang masih belum siap karena memang ini sesuatu yang baru, COVID-19 ini. Dan saya bisa sekaligus kita kilas balik sedikit sebentar, bahwa sejarah itu mencatat bahwa awalnya kita ini masih terkaget-kaget, ada coronavirus yang memang muncul di Wuhan. Lalu perhatian kita semakin meningkat lagi ketika kita lihat ternyata korban jiwanya semakin banyak, lalu juga korban positifnya juga semakin banyak, lalu tiba-tiba ada kebijakan lockdown. Ini saya jadi deja vu lagi, kalau dulu ada di Sulteng itu likuifaksi, jadi istilah likuifaksi itu jadi di mana-mana dibahas. Kemudian ketika muncul kebijakan lockdown, ini pun menjadi istilah yang ramai-ramai dibahas serta diperdalam lagi. Ini maksudnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian dengan rentetan berita-berita yang ada, kita dengar lagi ada berita bagaimana banyak korban-korban jiwa yang berjatuhan. Kemudian juga itu juga menimpa dengan dokter-dokter yang ada di Cina. Kemudian berita itu terus bergulir, bagaimana itu dampaknya kepada ekonomi. Sampai dengan munculnya asumsi atau mungkin hipotesis apakah cuaca berpengaruh kepada coronavirus. Jadi banyak sekali isu-isu dan mulai dari menjalar bukan hanya di Cina tapi juga ke US, juga ini menelan korban jiwa di Spanyol, Italia. Jadi isu coronavirus yang mulainya muncul hangat itu di bulan Januari di Wuhan secara cepat mengglobal sampai dengan kita tiba-tiba sudah sampai di Indonesia. Kemudian kita tidak hanya disibukkan oleh isu pandemi COVID itu sendiri, tapi juga ada isu-isu sosial yang lain yang muncul. Misalnya di Indonesia, ini saya ambil salah satu contoh, ada case di mana narapidana menuntut bisa dikeluarkan dari penjara karena isu corona ini. Tapi bukan cuma itu saja, misalnya kita ambil contoh di India, ketika kebijakan lockdown itu diberlakukan secara mendadak dan mungkin tanpa persiapan yang matang sebelumnya, itu muncul chaos juga. Jadi banyak orang yang malah justru mendorong ada pergerakan masif dari lokasi-lokasi tersebut. Sehingga kita akhirnya bertanya-tanya, ini kapan kita bisa menemukan vaksin coronavirus itu? Dan sekarang ini kita sedang berlomba-lomba dengan waktu, berkejaran dengan waktu, bagaimana kita bisa menangani coronavirus. Tapi ini sedikit menyinggung juga dengan paparan yang disampaikan oleh Pak Wilopo dan Pak Wiknyo. Memang jangan sampai juga dengan berita-berita yang ada itu, ini kalau kita googling aja ya di COVID-19 itu hasilnya itu keluar 3,5 miliar hasil. Kalau tadi saya coba COVID tanpa strip, COVID-19 aja itu keluar 4,5 miliar hasil. Dan kalau kita masukin COVID-19 Indonesia, itu keluar 2,5 miliar hasil. Jadi setiap hari kita dibombardir oleh berita-berita COVID-19, baik itu yang muncul dari pemerintah, informasi, maupun yang beredar secara publik. Jadi ya dengan berita yang ada, mungkin kita juga perlu menyimpan nomor ini biar kita tidak terlalu cemas, tapi selalu waspada tentang corona ini. Kemudian untuk wali data coronavirus itu sebenarnya karena sudah terbentuk kelompok gugus tugas, itu dikeluarkan oleh BNPB dan Kementerian Kesehatan. Jadi ini salah satu contohnya, jadi mereka update per hari bagaimana daerah-daerah yang sudah menetapkan, kemudian logistik dan relawan, serta kalau dari Kementerian Kesehatan kita bisa lihat sebarannya itu di mana saja. Ini juga saya ambil dari Kompas, ini tanggal 6 Mei hari ini. Jadi dari data-data wali data BNPB maupun Kementerian Kesehatan yang ada dari gugus tugas itu baru disampaikan kepada publik. Tapi mungkin kita bisa sedikit mundur ke belakang karena dengan isunya yang banyak kadang-kadang kita lupa esensinya. Jadi kalau kita tanyakan lagi sebenarnya apa sih kaitan pandemi COVID-19 dengan bencana? Karena kita sudah terlalu dalam membahas isu-isu lain, sebenarnya esensi ini yang kalau kita mau melihat pendekatan apa yang sesuai, ini bisa kita jadikan sebagai landasan awal.
Jadi ini saya sedikit menampilkan. Jadi ini yang disebut oleh disaster management cycle. Ini saya tambahin di legendary karena sebenarnya kan untuk disaster management cycle itu ada pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana yang selanjutnya bisa dimodifikasi sesuai dengan pemahaman atau mungkin mazhab teori yang dianut gitu ya. Jadi tapi pada prinsipnya tiga atau empat ini yang menjadi landasan terkait dengan kebencanaan. Dan di dalam manajemen risiko bencana itu ada 5 hal yang menjadi unsurnya. Ada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Dan pada saat masa COVID-19 ini kita sedang ada di fase tanggap darurat karena masih berlangsung. Tapi jangan lupa unsur mitigasi itu yang sangat penting. Jadi mitigasi itu keywordnya itu ada 2. Bagaimana kita bisa meminimalisir risiko dan dampak bencana. Jadi 2 hal itu yang harus kita perhatikan karena kadang-kadang perhatian kita tercurah pada saat tanggap darurat, tapi suka lupa bagaimana nanti efek ke belakangnya seperti apa. Dan juga kalau dikaitkan dengan SDGs, ada 17 target SDGs. Di situ semua saling terkait, tapi ada 4 poin yang paling terkait dan paling dipengaruhi oleh keberadaan dari COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini tidak hanya satu dimensi ke kesehatan, tapi multidimensional. Efeknya ke kemiskinan di target 1, kemudian juga tentunya di target 3 kesehatan, kemudian juga yang terkait dengan kebencanaan adalah bagaimana kota bisa resilience atau daerah-daerah lain bisa resilience kalau ada muncul COVID-19 ini. Dan selanjutnya adalah karena ekonomi terguncang, maka sustainable economic growth ini yang perlu effort yang sangat tinggi untuk kita bisa menjamin hal tersebut. Selain itu, selain target global, kita di Indonesia punya yang disebut RPJMN. Jadi RPJMN adalah perencanaan jangka menengah 5 tahun, kemudian ada RPJP juga yang jangka panjang, kemudian juga ada yang setiap tahun kita sebut RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Jadi ketika dampaknya itu ada di di bidang ekonomi, maka itu akan mempengaruhi dari segi APBN, PHLN, ini saya munculkan juga DAK. Jadi kalau resource envelope-nya ini terpengaruhi, maka otomatis target pembangunan nasional akan terkoreksi. Itu yang menjadi perhatian kita. Dan ini saya mengambil sudut pandang bahwa COVID-19 ini bisa kita approach dengan pendekatan regional. Jadi kita bisa melihat bahwa setiap daerah itu punya karakteristiknya masing-masing. Contohnya perkotaan. Perkotaan itu kalau kita bikin suatu pohon masalah, jadi akar masalahnya itu ada 3. Jadi ada terbatasnya kualitas dan kapasitas pemerintah, kemudian juga terbatasnya sumber pendanaan untuk pembangunan perkotaan. Kemudian yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk urbanisasi yang tinggi. Jadi bayangkan dengan 3 akar masalah ini tiba-tiba muncul lagi COVID-19. Jadi dengan adanya COVID-19 maka 3 hal ini yang harus kita jaga, jangan sampai ini bertambah lebih parah dan lain sebagainya. Justru seharusnya kita bisa muncul terobosan-terobosan bagaimana kita bisa mengurangi permasalahan yang ada. Ini juga, dan kalau kita lihat dari pedesaan, tentu kalau kita tidak bisa menyamaratakan perencanaan itu di lokasi A dengan lokasi B dan lokasi C, karena setiap daerah itu punya karakteristik masing-masing. Dan kalau kita bicara tentang pedesaan, maka kita akan bicara tentang masyarakat rentan. Jadi bagaimana kita bisa menjaga jangan sampai masyarakat rentan ini malah jatuh lebih ke kelompok yang miskin dan lain sebagainya. Karena kita bisa lihat di sini grafiknya bahwa sepanjang 2010 sampai 2018 penduduk miskin pedesaan itu masih berkisar, terjadi penurunan tapi masih berkisar di 13,2%. Dan ini kita bisa lihat grafik lainnya. Jadi memang ada 2 hal pendekatan yang berbeda, bagaimana kita memberikan kebijakan penanganan COVID-19 di perkotaan maupun di pedesaan. Sehingga waktu itu Presiden pada saat pembukaan Musrenbangnas itu menyampaikan 3 hal terkait dengan sinergi program stimulus ekonomi, kedua tentang realokasi dan refocusing belanja, dan yang ketiga persiapan strategi recovery plan.
Dan dari 3 arahan Presiden ini kita elaborasikan lagi strategi-strategi yang bisa diambil. Selanjutnya, kalau tadi saya bicara tentang pedesaan, maka untuk pedesaan sendiri ada kebijakan pemerintah terkait dengan realokasi atau refocusing dana desa. Jadi Presiden memberikan pengarahan bahwa dana desa itu diprioritaskan untuk PKTD dan bantuan langsung tunai. Jadi nilai BLT itu sebesar 600.000 per bulan per kakak selama 3 bulan. Kemudian agar tidak overlapping, maka sasaran BLT masyarakat miskin bukan penerima PKH, BPNT, dan bansos lainnya. Dan ini kita tindak lanjuti bersama dengan Kementerian Keuangan, Kemendes PDTT, kemudian juga Kemendagri. Ini kami menyusun mekanismenya seperti apa, dan kami juga di internal Bappenas juga berkoordinasi dengan Direktorat Pengurangan Kemiskinan dan Direktorat sektor lainnya untuk membahas bagaimana mekanisme yang paling sesuai untuk ini. Ini terkait dengan penerapan PSBB, ini juga kalau misalnya terkait dengan perkotaan, itu apalagi Jakarta udah zona merah ya, jadi memang ada kebijakan-kebijakan yang khusus kita implementasikan untuk daerah-daerah yang padat penduduk. Jadi termasuk diantaranya adalah penerapan PSBB, ini juga kita update, dan ini adalah pelaksanaan PSBB di daerah itu bervariasi. Misalnya dari DKI Jakarta hingga saat ini mulai dari 10 April selesai sampai 22 Mei untuk saat ini. Bisa juga dilihat di Jawa Barat, ada beberapa kota, kemudian Banten, Jawa Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Jadi memang karena memang desentralisasi, memang setiap daerah itu punya kebijakan yang dilaporkan kemudian juga disinkronisasikan dengan kebijakan pusat. Ini saya sedikit gambaran bagaimana PSBB itu diimplementasikan di transportasi darat, laut maupun transportasi udara dengan pesawat. Ini juga kami di Bappenas juga memetakan jenis program bantuan sosial serta kelompok penerimanya untuk pemetaan distribusi bantuan sosial. Dan untuk dana desa sendiri, kami melihat bahwa dana desa ini adalah suatu dana yang tersedia, yang memang sudah dianggarkan. Jadi ini sangat potensial untuk membantu masyarakat saat ini. Jadi kami membuat suatu pemetaan bagaimana pemanfaatan dana desa itu bisa dioptimalkan untuk merespon pandemi dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Contohnya sesuai arahan Presiden melalui dengan pelaksanaan padat karya tunai desa, itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa nomor 4 tahun 2020 dan juga Surat Edaran nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19. Kemudian juga bisa kita alokasikan untuk dukungan produksi pangan dan ketahanan pangan, simpan pinjam masyarakat, serta penanganan pandemi di desa. Jadi fokusnya adalah bukan hanya sekedar pemadam kebakaran ya, jadi bukan sekedar ketika ada isu COVID lalu diberikan bantuan, tapi bagaimana masyarakat itu bisa tetap produktif dan juga tetap dalam keadaan yang baik. Tapi di sisi lain, ini saya sedikit sharing juga, memang ketika kita di pemerintahan bukan hanya sekedar dari satu sisi yang kita lihat, ada perspektif lain sebenarnya. Kalau dari kita ambil dari kacamata kebencanaan, karena bencana itu sesuai di Undang-Undang 24 tahun 2007 itu ada 13 jenis bencana. Tapi ternyata di sisi lain jenis-jenis bencana lainnya itu justru menurun karena COVID-19 ini. Contohnya tentang air pollution itu hampir 50% ada karbon monoksida itu turun, kemudian juga greenhouse gas emission juga itu juga ada penurunan sekitar 25%, karena 59% dari aktivitas Cina itu kan didukung oleh penggunaan batu bara, dan ternyata ada penurunan sebesar 63% dari konsumsi batu bara tersebut. Dan yang kemudian yang ketiga adalah karena aktivitas perairan itu berkurang, maka kondisi perairan itu relatif lebih jernih. Ya, jadi ada jenis-jenis habitat yang pulih kembali gitu ya. Jadi ini hanya sekedar
perspektif lainnya dari dampak COVID-19 ini. Jadi saya sampai kepada refleksi terhadap strategi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah bentuk bencana. Jadi kalau kita lihat sekarang ini banyak pendekatan-pendekatan yang ternyata tidak memposisikan COVID-19 ini sebagai suatu bentuk bencana. Kenapa? Karena ketika kita sebut bencana, maka sesuatu itu direspon dengan sesuatu yang tidak normal, jadi sesuatu yang tidak business as usual, sehingga penanganan yang harus dilakukan adalah bentuk pendekatan tanggap darurat dan upaya mitigasi bencana. Karena juga ini terkait dengan bisa juga pandemi COVID gelombang kedua, dan juga bisa meminimalisir risiko dan dampak bencana COVID-19. Dan yang kedua, kalau kita memang memposisikan COVID-19 sebagai bencana, maka skenario-skenario yang dibangun adalah harus bervariasi yang range-nya dari best case skenario hingga worst case skenario. Jika ada kritikan-kritikan yang muncul bahwa apakah kurang cepat atau dan lain sebagainya, maka yang harus address adalah bagaimana kita bisa membuat skenario yang lengkap. Gitu. Karena ketika kondisi-kondisi bencana itu adalah kondisi yang tidak normal dan memang apapun bisa terjadi, apalagi sesuatu hal yang baru seperti COVID-19, maka semakin banyak kita membuat skenario-skenario berdasarkan fakta yang ada, maka itu akan jauh lebih baik. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan strategi penanganan COVID-19 itu perlu menerapkan technocratic planning methods. Karena apa? Misalnya salah satu contohnya, Perdana Menteri Jerman itu mengambil keputusan berdasarkan dari hasil rekomendasi peneliti-peneliti di sana. Memang tidak grafik yang ada itu tidak melandai secara cepat, tapi masyarakat tenang, kemudian juga grafiknya juga tidak terlalu tajam, seperti misalnya contohnya Italia itu yang mungkin contoh yang agak ekstrim. Kemudian yang keempat adalah penanganan untuk jangka waktu pendek perlu bersifat taktis dan bermanfaat secara one to many. Misalnya salah satu contohnya di Perancis, untuk mengurangi kontak yang terlalu dekat, maka masyarakat itu menggunakan sepeda. Jadi di satu sisi kontak atau jarak orang gitu ke orang lain itu bisa kita kontrol, tapi dan yang kedua juga itu di satu sisi yang lain adalah mengurangi polusi lingkungan dan lain sebagainya. Jadi solusi-solusi yang manfaatnya one to many ini yang perlu kita dorong. Kemudian yang poin kelima adalah penanganan COVID-19 itu perlu dilakukan dengan metode per cluster. Karena sesuai yang tadi saya sampaikan bahwa lokasi A itu beda karakteristiknya dengan lokasi B. Baik bisa dikaitkan juga dengan tadi misalnya risk perception dan lain sebagainya. Masyarakat dengan kondisi geografis seperti ini mungkin akan beda dengan masyarakat di kondisi geografis yang berbeda, sehingga metode penanganan per cluster ini yang sepertinya cocok untuk diterapkan. Misalnya tadi yang saya contohkan adalah bagaimana kebijakan penanganan COVID di pedesaan dan penanganan COVID di perkotaan. Lalu poin yang terakhir adalah dalam kebencanaan kita mengenal konsep resiliensi. Maka pada saat tanggap darurat ini sudah semestinya kita sudah harus memikirkan apa sih konsep the new normal. Artinya adalah ketika berakhirnya pandemi COVID-19, maka adaptasi-adaptasi apa yang harus kita lakukan. Karena sesuai dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para expert, bahwa ketika COVID-19 ini berlalu, tetap saja ada adaptasi-adaptasi yang harus dilakukan, karena tidak akan langsung kembali seperti sebelumnya, tapi harus ada transisi, sehingga sebelum terlambat, maka pada saat tanggap darurat justru kita harus memikirkan bagaimana konsep the new normal, lalu bagaimana konsep resiliensi ke depannya, sehingga kita bisa lebih stabil dari sisi kehidupan maupun penghidupan masyarakat pasca COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Aruminingsih untuk pemaparan materinya. Luar biasa sekali ya ketiga pemateri kita pada sore hari ini. Semuanya penuh dengan data dan riset dan hasil riset akademis juga. Sehingga forum grup chat kita nih kebetulan
sampai banyak sekali menerima pertanyaan Bapak dan Ibu. Jadi setelah ini langsung saja kita akan mulai untuk sesi tanya jawab. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ini ada pertanyaan untuk Bapak Wiknyo dari Bapak Adam Wiryawan. Pertanyaannya seperti ini, Bapak. Bagaimana respon pemerintah di awal kemunculan COVID-19? Salah satunya kan saat itu bandara terlambat ditutup dan sampai saat ini pun penerbangan internasional masih dibuka juga gitu. Jadi kalau untuk menurut pandangan Bapak Wiknyo sendiri, kira-kira seperti apa kondisi saat ini? Boleh di-unmute dulu Bapak Wiknyo? Oke, sudah. Terima kasih Mbak Riri, Pak Adam, sahabat UB TV dan sobat radio UB Radio. Sebenarnya tadi sudah saya jawab sekilas ya di chat karena saya khawatir nanti tidak bisa disampaikan di sini. Tapi intinya sudah saya jawab. Tapi intinya begini. Jadi saya sepakat dengan Pak Adam. Intinya gini Pak Adam atau yang Bapak Ibu yang lain sebenarnya. Sebenarnya ketika terjadi potensi atau risiko bencana, kita harus membuat analisis penyusunan rencana, kontingensi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ketika terjadi COVID-19 kita melakukan itu? Gitu. Satu itu. Kedua, di dalam penyusunan rencana kontingensi, itu biasanya kita melakukan intervensi-intervensi apa yang nanti akan dilakukan. Nah, termasuk penutupan bandara atau perbatasan, itu hanya salah satu saja. Nah, pertanyaan saya adalah karena kita tidak mengetahui, karena kita blank, apakah memang sudah dilakukan analisis terkait dengan rencana kontingensi COVID dan lain sebagainya, kita tidak pernah tahu. Tapi memang itu hanya menjadi petunjuk Pak Adam bahwa sebenarnya jangan-jangan bahkan tidak ada yang namanya analisis risiko. Jangan-jangan itu secara spontan atau secara terburu-buru, kemudian pilih kasih, kemudian tidak ada semacam intervensi yang sebenarnya intervensi kebijakan yang itu sangat jelas kriterianya, ukurannya, standarnya dan lain sebagainya. Ini harusnya Pak Wilopo sebenarnya. Tapi intinya saya sepakat Pak Adam bahwa hal yang dilakukan negara lain gitu, tapi itu tidak dilakukan di kita. Nah, tetapi intinya saya sebenarnya ingin tahu apakah sebenarnya ada analisis risiko yang dilakukan oleh pemerintah. Kira-kira itu sih. Mungkin cukup menjawab itu Pak Adam. Baik, terima kasih Pak Wiknyo. Sebenarnya kan bisa dibilang bencana ini dan juga wabah bukan hal yang baru ya Pak ya, secara global maupun di Indonesia. Mulai dari MERS dan juga SARS, kita sudah pernah menghadapi hal yang serupa gitu. Kalau menurut Pak Wiknyo sendiri, sebenarnya tantangan terbesarnya itu apa sih sampai akhirnya masyarakat, khususnya masyarakat global dan juga Indonesia sendiri terkesan gagap dalam menghadapi pandemi yang sedang terjadi? Oke, terima kasih Mbak Riri. Ini menjawab sekaligus tadi ada Bu Eni kalau tidak salah, apakah pernah melihat atau mendengar terkait dengan rencana kontingensi pandemik. Saya sampai hari ini saya belum pernah melihat bahkan mendengar dokumen namanya rencana kontingensi untuk penanggulangan pandemik. Tetapi seperti yang sampaikan Mbak Riri, kita memiliki pengalaman, beberapa pengalaman terkait dengan penanganan pandemik, misalnya SARS, dan yang parah menimpa kita itu sebenarnya adalah flu burung, karena ada yang meninggal. Terus kemudian MERS, dan lain sebagainya. Dan itu harusnya kita kalau menuruti protokol WHO ya, harusnya kita memiliki yang bernama rencana kontingensi. Nah, harusnya tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia, harusnya kita sudah memiliki berbagai pengalaman terkait dengan bencana pandemik, harusnya kita memiliki yang namanya analisis risiko itu. Kemudian di dalam analisis risiko itu, seperti yang saya sampaikan, kita memiliki bentuk intervensi persiapan apa saja. Nah, kemudian disitulah baru kemudian istilahnya nanti tindakan-tindakan itu bisa dinilai efektif atau tidak. Kini persoalannya adalah kita tidak bisa menilai karena apakah pemerintah itu membuat risiko analisis atau memiliki rencana kontingensi atau tidak, saya tidak tahu. Atau mungkin Mbak Dora yang di BNPB, apakah sekarang memiliki yang namanya planning yang di task force itu, yang itu harus wajib di dalam framework emergency response itu harus ada. Karena kalau tidak itu orang akan bingung melakukan apa, kira-kira begitu. Banyak lagi lah kira-kira itu. Intinya itu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Bapak Wiknyo. Selanjutnya pertanyaan dari
Bapak Febri. Untuk Bapak Wilopo, Pak, monggo bisa dijawab. Pertanyaannya adalah, kebijakan efektif seperti apa dalam penanggulangan bencana COVID-19 yang bisa jadi alternatif di kedua negara tersebut? Maksudnya di sini adalah Indonesia dan China. Lalu yang kedua, di Indonesia terutama di daerah-daerah, apakah nilai-nilai kelompok dapat benar-benar dijadikan acuan untuk menjamin tertanggulanginya bencana COVID-19 secara efektif? Oke, udah benar. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya tadi. Indonesia memang agak unik ya, karena keragaman. Kalau saya melihatnya dari sisi pola perilaku masyarakat yang di dalamnya ada social norm, norma-norma sosial, di mana norma sosial ada keyakinan, ada adat istiadat, ada keguyupan, kelompok, dan macam-macam. Di mana kita memiliki banyak keragaman yang seharusnya institusi ketahanan atas kebencanaan nasional itu memperhatikan atas keragaman institusi-institusi itu. Nah, ini kita masih dianggap generik, sehingga kita agak kedodoran di dalam menghadapi gap-gap antara standar nasional sama lokal. Ini menjadi persoalan. Oleh karena itu menjadi sangat penting bahwa dalam kebencanaan sosial seperti ini fokusnya tidak di pusat, tapi fokusnya adalah di daerah, sama beratnya, sama bebannya, sama besar kewenangannya. Karena kita menghadapi pola perilaku. Pusat mungkin bisa dalam konteks kontrol, ya, PBC-nya, behavior planning terhadap kontrolnya itu bisa kita lakukan seperti pembatasan, pelarangan bandara, pelarangan masuk kota yang tidak punya, itu adalah kontrol. Tapi kita punya norma, makanya kita bisa bayangkan bagaimana kelompok-kelompok tertentu yang tetap membandel saja, itu karena pengaruh norma. Dan itu kelihatan bahwa masyarakat kita tidak punya attitude, sikap terhadap pilihan-pilihan kebijakannya. Jadi memang kita bukan masyarakat individualis, kita masyarakat guyup. Oleh karena itu sangat penting sekali, kalau mau kontrolnya yang kuat, ambil seperti India itu kontrolnya sangat kuat. Dia berkumpul, ada tindakan untuk disabar, dipukuli, karena itu menjadi sangat efektif. Karena India bersama dengan Indonesia, keguyupannya menjadi sangat penting. Oleh karena itu, desain pengatasan COVID ini saya pikir pelibatan daerah, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat perlu diberdayakan dengan baik. Karena ini memang sudah risiko nasional. Saya pernah memberikan alternatif konsep di Bappenas melalui Ibu Sili, bahwa Indonesia harus punya early warning system. Bahwa setiap kejadian nasional besar yang berakibat secara masif, maka pemerintah punya skenario terhadap kebijakan-kebijakan apa. Untuk kantor presiden waktu itu. Cuma tampaknya tidak terlalu banyak ditanya. Padahal itu Jerman mendukung pembiayaan untuk. Kita sebenarnya punya early warning system. Daerah punya early warning system. Jadi ketika terhadap wabah seperti ini, maka perubahan apa, konsolidasi apa, baik dari sisi masyarakat, pemerintah maupun daerah itu apa harus dikonstruksi, protokolnya itu harus clear. Nah, kita ini nggak clear. Pemerintah kita tidak clear, walaupun tadi Pak Wiknya bagus itu, Pak. Semua BNPB punya komando tunggal kan, tapi pada pelaksanaannya semuanya bergerak sendiri-sendiri. Makanya social network tadi kelihatan betul, bundaran-bundarannya loh, memang benar ini. Soalnya bundaran besarnya di BNPB, bukan DKL. Nah, ini Kemendes berdiri sendiri, Pertanian berdiri sendiri, padahal seharusnya satu skenario. Ini menjadi persoalan implementasi. Kebijakan sudah benar, implementasinya memang tidak kedodoran. Dan ini kita menjadi persoalan. Dan kita gagap pada posisi itu. Sehingga mitigasinya adalah segera benahi konstruksi manajemen terhadap kebencanaan ini. Makanya saya tidak heran kalau ada orang beride, sudah kementerian ini digabung saja dalam rangka untuk menaik COVID, ya itu diantaranya itu. Tapi tidak harus seperti itu. Kewenangan-kewenangan PNBP memang betul-betul diperbesar dan memang dipatuhi betul oleh pemerintah. Gitu. Nah, ini kan jadi tidak. Dan ini implikasinya adalah trust to government. Sikap-sikap norma itu diikuti, kelompok daerah, kelompok dekatnya diikuti, karena memang tidak ada role model yang cukup bagus. Coba bayangkan dua bupati saling bertengkar, beberapa kementerian saling berbeda. Padahal syarat signifikan untuk pandemik seperti COVID ini adalah kesamaan sikap pemerintah. Itulah sistem kepemimpinan. Ini menjadi persoalan. Sehingga justru PR-nya menjadi kita terbuka ini bahwa ternyata kita cukup rawan, ketahanan kita terhadap wabah seperti ini
Belum ini dikatakan bahwa ini perang, wabah, apakah ini menjadi wabah memang disikapi masyarakat sebagai bentuk syukur. Saya ketemu banyak kelompok yang sebenarnya ini nggak ada masalah. Mereka punya value sendiri yang berbeda dengan sama value pemerintah. Karena memang tidak cukup intens dan dalam informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tidak cukup masif. Strukturnya tidak cukup bagus, message yang ditampilkan. Seharusnya memang daerah dan pusat, provinsi bersepakat terhadap persepsi apa yang dibangun kepada masyarakat untuk bisa mengalahkan persepsi budaya kelompok yang mungkin berkontra terhadap kebijakan pemerintah. Ini yang makanya intended behavior-nya itu menjadi sangat sulit dikendalikan di Indonesia. Kalau seperti di Indonesia, ambil aja seperti India, kontrolnya aja diperkuat gitu. Sehingga menggeser peran kelompok menjadi kontrol. Tapi kan effortnya luar biasa. Dan masyarakat kita tidak bisa seperti itu. Karena kita masyarakat yang sangat kemampuan menyesuaikan dirinya sangat bagus, sangat cepat. Oleh itu ini harus diperhitungkan sih saya pikir di dalam waktu cepat ya. Dan banyak hal ini justru backbone-nya di politik. Teman-teman politik berhenti. Duduk bersama dengan presiden disepakati untuk politik stop. Nggak usah ada tikungan-tikungan menyelip di dalam tikungan dalam konteks perebutan kekuasaan. Karena itu akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Ini hasil semua jurnal berkaitan sama pandemi seperti ini, itu menjadi sangat penting. Dan Indonesia tidak melakukan itu. Itu sih Mbak kira-kira. Baik, terima kasih banyak Bapak Wilopo atas tanggapannya. Semoga setelah ini Indonesia juga bisa belajar banyak ya Pak ya. Jadi ketika ada kejadian serupa, kita bisa menghadapinya dengan jauh lebih baik lagi daripada sekarang. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu untuk Ibu Aruminingsih. Pertanyaannya seperti ini Ibu, terkait dengan mitigasi bencana, kira-kira bentuk mitigasi yang harus disiapkan ke depannya untuk pengurangan resiko pandemi atau epidemi yang terjadi ini seperti apa? Begitu. Oke. Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Bu Heni, juga tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan lainnya, bahwa terkait dengan mitigasi bencana tadi juga yaitu terkait juga dengan yang saya sampaikan terkait dengan new normal. Jadi mitigasi bencana itu dua kata kunci, ya tadi itu tentang risiko bencana serta dampak bencana. Maka yang harus kita pegang adalah data yang benar. Karena memang saat ini sudah kebijakan ada satu data, satu peta, tapi begitu kita sudah ada konsensus wali datanya ini, misalnya wali datanya BNPB, kemudian atau wali datanya Kemenkes, kemudian kita pegang data spasial dan data statistik. Ketika kita punya data yang valid, kemudian juga ada analisis yang cukup kuat, itu jadi pegangan kita untuk membuat rencana ke depan. Ya sama istilah klasik, tapi terus terjadi kan garbage in, garbage out. Tapi ketika kita punya data yang memang tajam dan memang bagus, itu kita bisa menghasilkan suatu kebijakan yang juga tepat. Jadi ketika sudah muncul, alurnya itu adalah ketika sudah ada data yang bagus, kemudian kita olah, hasilnya adalah rencana mitigasi. Jadi rencana mitigasi itu bisa dalam bentuk rencana bentuk spasial dan juga ada yang sifatnya penjelasan naratif yang didasarkan dari data-data statistik. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jawaban dari Ibu Aruminingsih tadi sekaligus menutup sesi diskusi kita pada sore hari ini. Namun saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Wilopo, Bapak Wiknyo, dan juga Ibu Aruminingsih. Semoga materi yang diberikan nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Sebelum menutup acara diskusi kita, saya ingin undang Bapak Ahmad Erani Yustika, Prof. Erani, untuk menyampaikan closing statement dan juga penutup. Silahkan Bapak. Terima kasih, Riri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para partisipan diskusi daring IKUB Forum ini, juga khususnya para pembicara, Pak Wiknyo, Pak Wilopo, Bu Arum, para senior, kolega di Universitas Brawijaya, serta sahabat-sahabat lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Awalnya kita menyelenggarakan kegiatan ini sebetulnya dari diskusi ringan untuk
membincang soal suasana wabah kita yang sudah berjalan kurang lebih selama 2 bulan ini. Dan karena situasi tidak memungkinkan untuk pertemuan langsung, maka kita selenggarakan lewat daring ini. Tidak terasa ini sudah yang ke-7 kali kita lakukan, dan mudah-mudahan rencana kita itu sampai 10 kali lah sebelum Lebaran kita menyelenggarakan kegiatan diskusi ini. Nah, awalnya dari yang semula hanya ingin ada pembicaraan-pembicaraan ringan, tapi ternyata dalam perjalanan sampai yang ke-7 kali ini ada sekian banyak informasi yang amat bermutu dari masing-masing sesi yang disampaikan oleh para pembicara, juga pertanyaan-pertanyaan kritis dari para partisipan di forum ini, yang itu membuat kami bahagia, gembira sekali. Setidaknya karena 2 alasan. Yang pertama, kita secara objektif bisa belajar dari banyak disiplin ilmu untuk melihat situasi yang terkini terkait dengan wabah ini. Ada topik yang terkait dengan ekonomi, kesehatan, manajemen bencana, teknologi, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas juga dari sisi psikologi, bagaimana respon individu, kemudian institusi, dan seterusnya menyikapi situasi yang sangat menekan seperti hari-hari belakangan ini. Dan juga nanti mudah-mudahan dalam bayangan kami itu di ujung acara diskusi daring ini kita membahas kekayaan luar biasa yang kita miliki, yakni solidaritas sosial. Jadi api solidaritas di masa pandemi ini yang itu ditunjukkan dengan luar biasa dan menjadi kekuatan sebagai penambal dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Keduanya berjalan dengan sangat bagus. Nah, jadi itu beberapa hal yang mungkin nanti masih akan menjadi bahan diskusi kita. Nah, pada kali ini kita diberi informasi pengetahuan yang luar biasa kembali mengenai aspek yang terkait dengan manajemen bencana, bagaimana seharusnya secara konseptual ketika terjadi bencana itu ada beberapa kerangka kerja yang mestinya dibangun, dari mulai mitigasi risiko, penilaian risiko, desain program, evaluasi, sampai nanti membangkitkan semangat kembali. Saya kira itu semua ada di dalam domain pengetahuan yang terkait dengan manajemen bencana. Pak Wiknyo, Pak Wilopo, Pak Arum, saya kira tadi sudah menjelaskan itu dengan sangat baik. Saya termasuk salah satu respondennya Pak Wilopo ini, jadi ini saya mengisi dan juga ikut menyebarkan kuesioner yang di ini. Jadi apa yang digambarkan oleh Pak Wilopo tadi itu sebagian merupakan gambaran dari pilihan saya barangkali itu. Tapi masyarakat memang saya kira sedikit demi sedikit, lambat laun akan percaya bahwa sains itu masa depan. Bahwa kebijakan itu harus berdasar kepada ilmu pengetahuan. Itu tidak bisa kita tampik. Dan sebuah pemerintahan dalam banyak hal, termasuk di dalamnya bencana, yang bekerja tanpa ilmu pengetahuan pasti akan kedodoran. Salah satu yang menunjukkan itu dengan sangat baik adalah pembedaan antara apa yang dikerjakan di Cina, Korea Selatan, Jerman pada satu kuadran misalnya dengan kuadran yang lain di India dan beberapa hal yang lain. Selama basisnya ilmu pengetahuan, determinasi kebijakan yang kuat, serta kemampuan menggalang kesadaran yang utuh dari pemangku kepentingan termasuk warga negara, itu level keberhasilan itu akan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, jika pengetahuan menjauh dari intervensi dalam setiap pengambilan keputusan, maka upaya-upaya yang akan dilakukan itu akan tampak tidak tepat sasaran. Nah, saya berharap apa yang disampaikan pada sore hari ini merupakan bahan baku bagi siapapun, terutama pengambil kebijakan ke depan, untuk makin menghormati
ilmu pengetahuan, sambil pada satu sisi yang lain kita percaya bahwa setiap musibah seperti sekarang ini itu ada kekuatan besar lain yang tidak tampak tapi sebetulnya memiliki daya absolut bagi penyelesaian itu sendiri. Bagi orang yang beriman, saya kira kita berada pada posisi yang meyakini hal tersebut. Sambil tentu saja tugas kemanusiaan itu adalah berikhtiar memastikan agar ilmu pengetahuan itu memimpin. Saya kira itu yang kita dapatkan pada diskusi sore hari ini. Mudah-mudahan para pembicara yang sudah bersedekah ilmu pengetahuan mendapatkan kelimpahan keberkahan dan lipat ganda pahala di bulan suci ini. Bagi sahabat-sahabat yang setia, saya melihat di sini ada Pak Adam yang tidak pernah absen. Nanti Pak Abdan juga harus menjadi pembicara ini, tidak boleh hanya menyerap ilmu pengetahuan tapi membagi ilmu pengetahuannya kepada kita semua. Nanti kita pada pertemuan berikutnya salah satunya Pak Adam harus bersedia untuk membagi pengetahuannya kepada kita. Kemudian juga biasanya ada Pak Herman, saya belum melihat dia bergabung, mungkin ada kegiatan yang lain, serta sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan diberikan keberkahan semua. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan, keterbatasan mewakili IKUB, dan mudah-mudahan kita semua terus diberikan kesehatan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi closing statement dari Prof. Erani. Saya sendiri sebagai alumni, Pak, juga senang sekali ada wadah seperti ini untuk kita bisa berdiskusi dan juga bisa bersilaturahmi kembali semenjak lulus ya dari Universitas Brawijaya, seperti itu. Fakultas apa? FISIP dulunya, Pak. FISIP Tangguh Satu Perjuangan. Oke. Ini Ferry dan KKN, dia alumni FISIP. Ferry ini semua moderator dari FISIP ini. Ngakunya FISIP terus ya. Campur. Oh, campur ya. Ada kepentingan ya Pak ya ternyata. Iya ya. Ferdi itu ini apa? Harus ada tim pengawas pemilihan moderator ini. Oke. Semua untuk IKA dan semua untuk negeri katanya, Prof. Iya, mantap lah Ferdi. Oke, silakan teruskan. Baik, closing statement dari Prof. Erani tadi sekaligus menjadi akhir dari diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh pemateri yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan materi bagi kita semua yang telah hadir. Terima kasih kepada Bapak Wilopo, Bapak Winkyo, dan juga Ibu Arum sudah meluangkan waktu ketika lagi berpuasa seperti ini juga ya Pak ya. Kita senang sekali bisa diberikan ilmu yang tentunya juga harapannya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti forum diskusi ini. Sekali lagi, kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat UB TV, Sobat UB Radio, dan juga teman-teman yang masih mengikuti IG Live IKUB. Saya Riri Andiani, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat sore dan sampai jumpa.